Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab 8 kiat menggapai hidup atau 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia, yang pada kali ini kita akan meneruskan dan memulai dari halaman 17 poin kedua, yaitu di antara faktor-faktor yang dapat menghilangkan kesedihan, musibah dan lainnya. Insyaallah sebagaimana biasanya akan dimulai dengan pembacaan oleh Mas Agus hafizahullah untuk beberapa kalimat, dan kemudian akan saya berikan komentar dan penjelasan insyaallah taala. Maka dipersilakan beliau untuk membacakan mulai dari poin kedua di halaman 17 di antara faktor-faktor sampai seterusnya. Tafadhal. Ya, baik. Di antara faktor-faktor yang dapat menghilangkan kesedihan, musibah dan ittirab an-nafs atau ittirab al-qalb, keguncangan hati. Jadi ada 3 di sini: kesedihan, musibah, dan keguncangan hati. Hal yang berbeda. Kesedihan itu dalam bahasa Arabnya dia bisa huzn, hazan atau ham, atau bisa juga dengan gham. Kesedihan akan masa lalu, penyesalan, kesedihan akan kenyataan yang terjadi, atau kesedihan terhadap hal yang dia inginkan namun belum terjadi, dan hal lainnya dari kesedihan. Kemudian juga ada musibah. Ya, musibah. Baik musibah yang menimpa kejiwaan, musibah yang menimpa keluarga, musibah yang menimpa bumi, perairan, daratan, udara, penyakit dan seterusnya. Dan juga yang ketiga, keguncangan hati, yaitu ittirab al-qalb. Hati itu goncang disebabkan kabar buruk, kabar yang membuat kita tidak stabil. Misalnya terkena PHK misalnya, itu bisa membuat hati goncang. Mendengar kabar-kabar tertentu yang berefek pada ketidakpastian hati, ketidaktetapan hati, maka ini menjadi goncang. Kita mau maju salah, mau mundur pun salah. Maka ada kegoncangan hati, seperti tidak kuat untuk menahannya atau menahan problematika itu. Maka ada beberapa faktor yang dapat menghilangkan itu semua insyaallah. Di antaranya yaitu berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Berbuat baik kepada sesama makhluk adalah di antara obat hati. Terutama jika makhluk tersebut adalah makhluk yang lebih lemah daripada kita, atau yang sedang bernasib lebih buruk daripada kita.
maka itu bisa meringankan atau bahkan menghilangkan kesedihan, menghilangkan pula goncangan hati, dan meringankan musibah yang terjadi sampai selesai musibah tersebut. Ketika kita sedang dilanda kegundahan atau musibah atau kegoncangan hati, kemudian kita melihat dan mengunjungi orang yang kehidupannya jauh di bawah kita, yang mana kalau kita merasakannya langsung mungkin belum tentu kita kuat, maka itu akan membuat hati kita itu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla bahwasanya ternyata ada yang jauh lebih sengsara daripada saya, bahwasanya musibah saya itu jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang Allah berikan padanya. Maka di situ mulai obat itu berefek, hati melunak. Yang tadinya mengeras dengan ketidakterimaan akan takdir, maka ternyata ada takdir yang lebih buruk pada sebagian orang di sekitarnya atau yang dia kunjungi. Berbuat baik kepadanya, baik melalui perkataan. Setelah berkunjung kita berbuat baik padanya. Berkunjung pun itu suatu perbuatan baik padanya. Berbuat baik dengan perkataan, berupa doa-doa, berupa motivasi. Kata Nabi SAW, "Wa yu'jibuni al-fal." Aku menyukai al-fal. Apa itu al-fal ya Rasulullah? Kata beliau SAW, al-kalimah thayyibah, yaitu kata-kata yang baik. Perkataan-perkataan yang baik untuk memotivasi seseorang, yang membuang jauh-jauh pesimisme dan mendekatkan seseorang pada optimisme. Lalu kita targhib dan kita berikan motivasi pada orang yang sedang kesulitan, yang mungkin kesulitannya lebih tinggi daripada kita dan keadaannya lebih rendah daripada kita. Melihat hal tersebut kita ingin memberinya sesuatu berupa perkataan, motivasi, semangat buat dia. Sementara kita juga melihat diri kita sedang dilanda musibah yang kalau dikomparasikan ternyata musibah saya lebih ringan daripada dia. Kemudian juga dengan perbuatan bisa dengan amal sedekah atau menunaikan zakat atau memberikan sesuatu yang berharga untuk orang yang sedang sulit ini. Bahkan jemaah sekalian, jangankan mengunjungi orang yang sedang kesulitan, berbuat ihsan kepada makhluk secara completely, semuanya, siapapun itu, walaupun orang tersebut orang yang baik-baik saja, ketika kita berbuat baik padanya, maka itu akan menjadi obat yang berefek pada kalbu kita yang dilanda kesulitan atau musibah atau gundah gulana dan semisalnya. Sedikit saja kita berbuat ihsan, berbuat baik pada orang, maka mungkin orang itu akan melemparkan kepada kita senyuman, yang mana itu akan menjadi positive vibe buat kita, akan menjadi getaran positif buat kita. Untuk apa? Untuk meringankan beban yang sekarang kita berada padanya atau sedang kita pikul akannya. Itulah diantara efek ihsan. Kata Allah Azza wa Jalla, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada ganjaran untuk perbuatan baik melainkan kebaikan pula buat dia. Boleh jadi orang yang kita berbuat baik padanya mungkin kurang berterima kasih, tetapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ngantuk dan tidak akan tidur. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang telah kita berikan pada orang lain dari kebaikan. Pasti itu. Allah Subhanahu wa taala tahu apa-apa yang telah diberikan oleh manusia pada manusia lainnya. Jadi perkataan, perbuatan dan berbagai macam amal baik lainnya, termasuk apa? Doa. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, yang disebut oleh Rasulullah SAW doa bi dhahril ghaib, yaitu doa tanpa sepengetahuan saudaranya. Maka ini termasuk perbuatan ihsan yang menunjukkan keikhlasan dia dalam mendoakan kebaikan buat saudaranya. Banyak sekali ya ikhwah sekalian, teman-teman sekalian, amal-amal saleh yang bisa kita lakukan untuk maslahat orang lain, terutama sekali sedekah. Apalagi sedekah kepada orang yang sedang membutuhkan.
Pernahkah kita bersedekah kepada orang yang sudah tua renta, janda tua, yang mana untuk makan saja sulit? Kemudian kita datangi orangnya ke rumahnya dan kita berikan sembako, ya, dari beras, gula, minyak goreng dan seterusnya, dan juga uang cash misalnya. Ya tentu kalau orang sudah tua sekali, mereka tidak butuh transfer, nggak ngerti. Uang cash diamplopin. Hatta yang diberikan oleh kita itu hanya 50.000, 100.000, maka doanya orang tua tersebut kepada kita itu berenceng-renceng, seperti tidak putus itu doa. Dan kita akan mendapatkan inilah kebahagiaan. Inilah obat untuk kesengsaraan atau musibah yang sedang kita hadapi. Ternyata ya ikhwah sekalian, di antara obat yang terpenting untuk memupus kesedihan, untuk meringankan ujian, dan untuk menenteramkan kalbu yang sedang dalam kegoncangan, yaitu berbuat baik pada manusia. Lebih utama lagi tentu siapa? Wa qada rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu itu memerintahkan kepada engkau agar apa? Agar janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah saja. Jadi harus ikhlas dalam berbuat ihsan, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, dan mengharapkan jawaban Allah Ta'ala terhadap doa-doa kita dengan amal saleh ini. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua itu berbuat ihsan. Maka yang paling awal, kalau misalnya kita masih punya orang tua dan yang pun sudah meninggal orang tua, yang paling awal untuk kita berbuat ihsan pada mereka yaitu golongan pertama al-walidan, yaitu kedua orang tua kandung, ayah kandung, ibu kandung. Ini yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala nobatkan sebagai the top, yang paling awal, yang paling tinggi harkat dan derajatnya untuk kita berbakti padanya. Kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Kemudian wabidil qurba, dan para kerabat berikutnya setelah orang tua, kerabat, wal yatama wal masakin, dan orang-orang yatim dan juga orang-orang miskin. Maka kalau mau mencari obat berbuat baik, kalau mau mencari obat untuk kesedihan kita, awali berbuat baiklah. Kepada siapa yang paling pertama? Coba orang tua. Kepada orang tua. Mungkin teman-teman di sini ada yang orang tua di kampung jauh, ada masalah di kantor, atau ada masalah keluarga, atau ada masalah ekonomi, atau ada masalah sosial dengan tetangga, atau masalah lainnya, termasuk mungkin masalah kegoncangan jiwa, dan seterusnya dari masalah-masalah. Taib, setelah minta sama Allah Azza wa Jalla, dekat pada Allah Azza wa Jalla, coba telepon orang tua yang di kampung. Tanyakan kabar mereka. Kita enggak ngomongin tentang problematika kita. Tidak. Jangan menambah takaran beban pikiran kedua orang tua kita yang sudah tua dengan menjabarkan kesulitan yang kita hadapi. Karena dengan menjabarkan itu, maka itu akan menambah pikiran mereka dan membuat mereka semakin tertekan. Kasihan mereka terhadap anak-anaknya, yaitu kita. Maka kabarkan yang terbaik, yang baik-baik saja tanpa memberitahu kesedihan kita, goncangnya hati kita, pesimisnya kita. Jangan beritahu itu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang engkau ucapkan, apa yang kita ucapkan terhadap orang tua kita, dari doa-doa baik, dari kabar-kabar baik, dari membuat bahagia kedua orang tua dengan kabar dari kita. Atau mungkin kita bantu orang tua kita yang mungkin sedang berkebutuhan, mungkin bisa transfer uang mungkin ke saudara kalau misalnya mereka nggak punya ATM, nggak punya rekening, atau dengan cara lainnya yang membuat mereka itu merasa terbantukan dan bahagia. Wallah, itu yang paling pertama yang akan membuat apa? Membuat anak manusia ini Allah Ta'ala jaga dan Allah Ta'ala pelihara dari musibahnya. Kemudian juga kerabat dan seterusnya. Allah Ta'ala akan menolak kesedihan dan musibah dari orang saleh dan orang jahat sesuai dengan perbuatan baik yang dilakukannya. Jadi orang baik, orang saleh, dan juga orang yang tidak saleh atau jahat misalnya, fajir, fasik, masing-masing mempunyai kesedihan tersendiri, jemaah. Masing-masing mempunyai kesedihan tersendiri, kesedihan yang wajar. Adapun kesedihan yang tidak boleh adalah ketika dia sedih kehilangan maksiatnya.
maka ini nggak boleh dia sedih. Ya. Tapi kalau dia sedih karena memang ada musibah, sedih karena memang porsinya ketika itu sedang sedih, ada ujian. Baik orang jahat maupun orang baik, semua terkena ujian di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penyembuhan terhadap kesedihan tersebut jika orang baik maupun orang jahat berbuat baik. Jika orang baik atau orang jahat berbuat baik. Enggak semua orang yang antum dapatkan di masjid-masjid umum sedang sholat, enggak semuanya mereka itu adalah orang yang selama ini sholat. Boleh jadi baru belakangan ini baru mau sholat. Kenapa begitu? Karena orang ini selama ini berfoya-foya, hidupnya enak, enggak mikirin agama, enggak mikirin akhirat, dan tiba-tiba terkena musibah, tiba-tiba ujian ekonomi, tiba-tiba ujian anak, tiba-tiba ujian keluarga. Di situ baru dia mendengar suara hatinya agar ia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian terilhamkan dengan salat itu untuk sedekah, infak. Ada tulisan kotak amal untuk fakir miskin. Tergerak hatinya untuk berbuat itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian rahmati dia walaupun dia sebelumnya enggak pernah salat. Walaupun dia aslinya orang jahat, walaupun dia. Maka apalah lagi dengan orang-orang yang memelihara ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla di sepanjang waktu walaupun tidak begitu sempurna dan kadang masih suka maksiat, tetapi ketika dia kembali kepada Allah di masa gulananya, maka Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang-orang di masa sulitnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah dia lakukan. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Fadhal. Baik. Yang membedakan seorang mukmin dari yang lainnya adalah bahwa kebaikan yang dilakukan didorong oleh keikhlasan dan harapan mendapatkan pahala dari Allah Taala. Dan hal itu memudahkan baginya untuk mendapatkan kebaikan yang dia inginkan. Allah Taala juga mengenal hal-hal yang tidak disukai seorang mukmin karena berkat keikhlasan dan harapan mereka terhadap pahalanya. Allah Taala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia bersedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridwan Allah, maka telah kami berikannya pahala besar. Quran surah An-Nisa ayat 111. Baik, hanya saja bagi seorang mukmin perbedaannya, orang beriman itu akan mendapatkan porsi yang lebih sempurna dalam manajemen qalbu menghadapi musibah, kesedihan dan kegoncangan hati. Porsi mereka dari Allah Azza wa Jalla lebih sempurna. Membedakannya gimana? Yang membedakannya apa? Yang membedakan seorang beriman dari yang tidak beriman adalah bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman itu didorong oleh keikhlasan dan harapan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi ketika lagi sedih, kemudian punya prinsip, kalau saya lagi kesulitan maka saya akan bantu orang lain agar Allah Ta'ala menolong saya. Maka ini prinsip orang beriman. Karena dia punya iman terhadap Allah Azza wa Jalla. Dia punya keyakinan akan baiknya Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya pada Allah, yang kufur kepada Allah. Boleh jadi dia sedang dalam musibah, kemudian ya dia pun melakukan hal yang baik mungkin, namun tidak punya harapan kepada Tuhannya, tidak punya harapan kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan yang benar, tidak. Dia malah justru menisbatkan, nih kalau saya baik pasti bakal nanti everything is okay. Ya. Bukan dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena hatinya tidak terpaut pada Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal segala kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Orang beriman seperti itu. Dia ketika kesulitan, dia tahu ini kesulitan Allah Ta'ala yang takdirkan. Maka dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, yang dengannya Allah Ta'ala akan melihat kebaikan-kebaikan dia dan tidak akan Allah sia-siakan. Maka Allah balikkan keadaan dia menjadi keadaan yang tenang. Musibah itu bisa saja terus ada, tetapi ketika hati itu tenang, seolah-olah musibah itu ringan dan hilang. Padahal bisa jadi masih ada. Kita lihat jemaah sekalian, ikhwan. Sejujurnya banyak dari kita
kesulitan untuk sholat subuh berjamaah. Ya, sejujurnya mungkin banyak dari kita kesulitan sholat subuh berjamaah. Bahkan kesulitan untuk sholat berjamaah pada umumnya sholat berjamaah. Anda lihat orang-orang tua yang di saf pertama di masjid terdekat rumah Anda. Emang Anda kira mereka sehat begitu? Belum tentu. Mungkin mereka punya penyakit kronis, mungkin mereka punya penyakit permanen yang bahkan ketika berjalan ke masjid mereka merasakan sulitnya. Pernah kena stroke, ada yang sedikit lumpuh di beberapa bagian tubuhnya, atau mungkin penyakit batuk-batuk atau hal lain yang tidak ada pada kita, alhamdulillah masih muda-muda. Tapi kenapa? 5 waktu pensiunan ini dengan penyakit yang dibawanya, yang dihidapnya, itu kok bisa sholat jemaah 5 waktu? Baik, kenapa? Karena faktor iman, kedekatannya kepada Allah yang mendorongnya untuk bisa melakukan amal saleh yang orang-orang yang jauh lebih sehat itu tidak bisa melakukannya. Berarti ada faktor lain yang mana itu meringankan musibah dan kesulitan dia. Tertatih-tatih bapak tua ini ke masjid, padahal sudah pincang-pincang, kena stroke, atau ada indikasi bakal lumpuh mungkin, tapi tetap jalan dengan pincangnya atau dengan bantuan tongkat atau semisalnya. Kita yang tinggal naik motor loh, padahal naik motor bisa, jalan bisa, lari bisa, koprol pun bisa, lengkap, perfect, masih sempurna dan nggak punya penyakit. Jalan gak ada yang dirasakan. Bapak tua itu jalan mungkin tertatih-tatih, ada aja bagian yang sakit, kena lagi yang sakit, kena lagi yang sakit. Tetapi musibahnya ringan. Coba kalau kita sekarang, misal adalah kena sedikit musibah, luka sedikit jatuh dari motor, luka sedikit yang membuat lebam di bagian bawah kaki. Kalau jalan sakit, aduh nggak usah ke masjid, baru sekali itu, udah nggak usah ke masjid. Namun orang tua ini membiasakan diri dan memaksakan diri dengan imannya, mengharapkan ridha Allah. Ternyata itu membuat penyakitnya ringan, padahal tidak ada harapan sembuh khalas. Nah, berarti di sini apa yang memperingan musibah itu adalah iman yang ada di hati kita. Bahkan kadang-kadang banyak dari orang tua yang menganggap penyakitnya itu nggak ada kalau udah urusan ibadah. Saya ada waktu Syawal kemarin ada jemaah umrah, seorang bapak mantan TNI, kemudian istrinya dan juga putrinya. Qadarullah putrinya ini dan bapak ini sudah tua dan kemudian ya sudah tuanya mungkin masih bukan renta ya, mungkin usia 55 atau 60. Dan putrinya ini usia kuliah lah. Qadarullah putrinya ini Allah Ta'ala uji dengan ada kecacatan pada dirinya dari segi fisik, sehingga sejak kecil, bahkan sejak lahir memang sudah divonis bahwa saya ini kalau lahir bakal ada yang dikorbankan dari kecacatan tubuhnya. Dan akhirnya ya ternyata kakinya mungkin yang kiri, bagian pergelangan kakinya atau kakinya itu agak bengkok dikit gitu apa. Jadi kalau jalan itu sudah susah. Jalan tuh mesti kayak gini, ya. Karena nggak balance dia. Dan kalau kita ngelihat sebagai orang normal, lihatnya kasihan, pasti sakit dia. Ya kita nggak tahu apa yang dia rasakan. Tapi jalannya nggak bisa normal. Masih usia 18-19 tahun. Ini jamaah umrah ketika bulan Syawal kemarin. Antum tahu sa'i jemaah? Sa'i yang pernah umrah, sa'i ya, dan antara Safa dan Marwah ya 7 kali. Ya maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham kan? Itu sa'i namanya. Karena ada tawaf itu ngiterin Ka'bah 7 kali. Ini sa'i dari Safa ke Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluar, kemudian tahallul cukur rambut, kan gitu umrah. Nah, ana udah bilang dari sejak manasik, dari pemantapan dan sebelum melaksanakan umrah pun ana udah ingatkan. Ingat, tawaf di Ka'bah 7 kali. Tawaf antara sa'i dan Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah
7 kali. 7 kali sini dihitung apa? 1, 2, 3. Bukan dihitung 1, 2, 3, 4. Bukan. Itu 14 jadinya. Bahkan ujung-ujungnya ke marwah ke sofa lagi gitu loh. Endingnya ya. Dan itu salah. Taib. Ya, kita udah selesai semua, tapi berpencar gitu karena crowded. Berpencar, banyak udah selesai. Dan ternyata bapak ini, istrinya dan anaknya udah agak lama baru datang. Masya Allah. Perasaan bapak dan anaknya tadi udah duluan gitu. Kok malah masih lama banget, udah lama banget ini Pak. Oh, berapa sih Ustaz ininya? Ya 7 kali. 7 kali itu maksudnya gimana sih Ustaz? Udah selesai baru nanya. 7 kali, ya tadi sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2, sofa ke marwah lagi 3. Kaget mereka. Beneran Ustaz? Kayak gitu? Lah mereka gimana Bapak? Lah saya sofa ke marwah, marwah ke sofa 1. Ya salam. 14 dong Pak. Iya. Dan anaknya itu putrinya, ya itu seperti itu jalannya 14. Tuh bayangin 14 Pak. Ya mungkin pernah merasakan itu sa'i setelah tawaf, udah lama nggak olahraga, encok Pak, sakit ininya, pinggulnya sakit itu, bagian pinggul dan ke bawah itu udah buat jalan lagi udah masya Allah. Kalau ketika sholat Allah Akbar, ruku, kerasa banget itu rasanya tuh. Mau sujud kerasa banget, diri kerasa banget. Itu bagi yang nggak pernah olahraga dan juga mungkin terlalu banyak komposisi tubuhnya ya. Nah itu 14 dan mereka fine aja gitu. Loh, beneran 14. Walaupun ya ini salah, cuman tetap sah karena kan yang penting 7 udah selesai. Tapi ini dirobelin jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baru kemudian keluar, nggak tahu gimana keluarnya, akhirnya tahallul. Yang saya lihat kemudian, ini kamu, saya bilang ke rumahnya, ini kamu berhasil 14 gini. Dengan keadaan pincang seperti ini, iya berhasil. Dan ya udah normal-normal aja, nggak sampai sakit, mengeluh apa-apa. Apa yang membuatnya kok bisa gitu? Bisa 14. Yang membuatnya karena jahil sebenarnya ini. Ya, karena nggak tahu, karena salah dalam memahami 7 perjalanan, salah dalam memahaminya. Tapi yang kedua yang saya pelajari adalah orang itu ketika dia merasa yakin dan orang ini merasa ini adalah bagian dari iman, ini amal saleh, maka sebenarnya kesulitan yang dihadapi itu terasa lebih ringan. Sebenarnya begitu. Ini contohnya. Sekarang kalau kita aja yang normal aja Pak, habis tawaf di Ka'bah, di sekitar Ka'bah tawaf, kemudian sholat sunnah, kemudian minum zam-zam, udah kemudian ke sa'i, ini panjang ini masih 7 lagi, udah kayak gini encok ini yang baru pertama kali ini, masih jalan lagi. Kalau misalnya hatinya nggak merasa ini amalan soleh, lillahi ta'ala, mumpung masih di sini, nggak gitu mikirnya, makin berat itu. Pinggangnya berat banget. Hati berat, pinggang berat. Mata pun juga males gitu loh. Tapi karena ini, pertama ini kan perintah Allah, ini kan amal soleh, ini kan pahalanya banyak, dan juga mumpung kesini udah bayar mahal, ya udah jalanin. Akhirnya apa? Terasa lebih ringan. Lebih-lebih kalau misalnya jalan bareng dengan saudara atau teman, ya lebih terasa lebih kuat. Itulah jemaah sekalian, berbuat baik kepada makhluk ketika kita lagi kesulitan itu akan membuat kita semakin kuat. Karena kita merasa tidak sendirian. Ada orang-orang yang bisa mensupport dan ada orang-orang yang bisa kita support. Seperti itu ikhwas sekalian. Maka dorongan mendapatkan pahala itu memudahkan bagi seseorang untuk mendapatkan kebaikan yang ia inginkan. Allah juga akan menolak hal-hal yang tidak dia sukai, yang tidak dia sukai, yang tidak seorang muslim sukai. Karena apa? Allah juga akan menolak hal-hal yang tidak Allah sukai pada seorang mukmin karena berkah keikhlasan dan harapan mereka terhadap pahalanya. Jadi ini ada kesalahan sedikit dalam penerjemahan. Jadi Allah akan menolak hal-hal yang tidak dia, yaitu yang tidak Allah sukai pada seorang mukmin dari musibah. Allah nggak suka sebenarnya mukmin itu terkena musibah, namun Allah takdirkan sebagai ujian buat dia. Maka kalau seorang mukmin ini kemudian ternyata ikhlas, jadi berkah dan punya harapan terhadap Allah, maka Allah akan singkap kesulitan tersebut. Kata Rabb kita azza wa jalla, la khaira fi katsirin
min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi kalimat-kalimat yang berupa anjuran untuk sedekah itu baik. Tapi ingat, menganjurkan orang untuk sedekah juga harus sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak mengada-ngada. Tidak mengada-ngada. Jangan anjurkan orang untuk sedekah dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam. Seperti apa contohnya? Mohon maaf, seperti membuat atau memberikan rintangan di jalanan dengan bendera masjid atau dengan apa yang buat ikan itu? Apa sih? Ada iniannya. Jaring, ya, jaring uang lah, kita ambil jaring uang, ya, kemudian apa dan hal-hal lain di jalanan seberangnya masjid. Ini sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu di antara iman dan di antara hal yang membuat kita mendapatkan pahala adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu memungut rintangan dari jalanan. Kalau memungut rintangan dari jalanan, jalan publik, jalan umum, memungut rintangan itu mendapatkan pahala, memberikan pahala, maka menaruh rintangan di jalanan itu malah dosa. Membuat rintangan di jalan itu malah dosa. Apalagi rintangan ini tujuannya untuk maslahat yang kadang-kadang dikorupsikan. Seperti apa? Sebagian dari masjid yang mereka membuat jala apa namanya itu? Pancingan, bukan pancingan, apa tadi namanya? Jaring, ya. Jaring isinya uang. Yang mana itu di tengah jalan, di bagian garisnya. Ini jalanan milik pemerintah atau milik publik lah gitu. Sebenarnya eksistensi mereka di tengah jalan itu sebenarnya mempersempit keadaan gitu loh. Mempersempit keadaan jalan. Tapi ini karena atas nama religi kita nggak bisa protes. Kalau kita kritik dan beri masukan, dikira kita nggak mensupport rumah Allah. Tapi sejak kapan rumah Allah disupport dengan cara seperti ini? Maka nggak boleh melakukan hal-hal seperti ini. Ya, orang juga berbuat baik juga malas, gitu loh. Taib, itu masalah membuat rintangan, ya, membuat rintangan di jalan. Itu memang menyuruh orang untuk apa? Sedekah, tapi caranya tidak syar'i. Jadi menyuruh orang untuk sedekah, tapi dengan cara yang tidak benar, maka itu bukan hal yang baik. Kan kadang-kadang pakai speaker juga tuh, pakai toa atau speaker. Ya, terima kasih para pengunjung jalan ini, para pejalan, mudah-mudahan pada sampai, pada selamat ya ayo yuk kita sedekah yuk ke masjid yuk, berapa kayak gitu, yuk gitu. Menganjurkan orang untuk sedekah tapi dengan cara seperti itu tidak benar. Ya, tidak benar karena itu dalam syariat malah bertentangan. Kita dianjurkan untuk memungut rintangan untuk menyingkirkannya. Ini malah bukan memungut, menaruh rintangan. Begitu ya. Maka tidak boleh untuk menganjurkan sedekah dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, menganjurkan sedekah itu baik sekali. Taib, begitu pula di antara menganjurkan sedekah yang tidak tepat, tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla, mengiming-imingi jemaah dengan nominal yang seolah-olah dia itu wakil dan menterinya Allah Azza wa Jalla yang bisa seolah-olah mengetahui berapa lipat yang akan dia dapatkan. Ya, ini mindset yang harus dibenahi jemaah sekalian. Misal, ana bilang, ya akhi, antum punya perhiasan apa? Antum punya duit berapa? Ayo sedekah. Dan sedekahnya harus di ana, nggak dia lain. Sedekah mana? Berapa duit antum punya? 100.000. Allah akan memberikan antum 1 juta. Karena dalilnya apa? Man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan 10 yang semisal. Maka artinya kalau 100.000 antum sedekah sama aneh, nanti ana akan salurkan kemana, maka antum akan mendapatkan berapa? 1 juta sebagai kelipat gandaan 100.000. Taib. Apakah ada Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, dan para ulama ketika mereka menganjurkan sedekah
dengan exactly nominalnya seperti itu, tidak ada. Dan nggak boleh seperti itu. Karena apa? Kepastian yang Allah beri, kepastian memastikan ganjaran Allah dengan sesuatu yang rinci, itu sama dengan mendahului Allah Azza wa Jalla dalam soal takdir. Dan seolah-olah bahwasanya kebaikan Allah itu hanya terbatas pada kalau 100.000 hanya nanti 1 juta. Udah segitu doang. Apakah segitu doang pahala dari Allah Azza wa Jalla? Enggak ya akhi. Bisa jauh lebih daripada itu. Ila 700 dhi'fin kata Nabi SAW. Bisa saja sampai 700 kali lipat. Sampai Allah Ta'ala pun bisa aja melebihi dari itu. Iya. Allah Ta'ala itu kalau udah memberikan ganjaran itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan dengan keinginan makhluk. Dan bisa lebih dari itu jemaah sekalian. Adapun dalil barang siapa yang mendatangkan kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Ingat, 10 kali lipat yang semisal itu tidak mesti sama dengan benda itu gitu loh. Maksudnya, kalau antum sedekah 100.000, enggak mesti balasan dari Allah itu plek duit juga, enggak mesti. Salah kalau mindsetnya begini jemaah sekalian. Sekarang begini, misal antum punya istri, dia kemudian bilang kepada istrinya, kata Allah Azza wa Jalla, dan bilang juga kepada teman-temannya, bilang ceramah ke semua orang atau ke siapapun, dia bilang, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah buat kalian. Kalau kalian kufur maka sesungguhnya azabku itu pedih ya, sangat keras. Maka kata si suami ini, kalau saya bersyukur terhadap istri saya bersyukur saya punya istri ini, maka Allah pasti akan tambahkan buat saya. Apa yang ditambahin? Bini, istri. Berarti saya bakal nikah lagi. Ya akhi, itu mindset antum. Karena selama ini itu cita-cita yang tidak tergapai. Itu kan mindset antum. Antum nggak boleh menafsirkan Al-Quran kemudian ditafsirkan dengan syahwat antum gitu loh. Ini bukan anti poligami ya. Anak praktisi juga, tetapi di sini masalahnya adalah ketika seseorang membawa ayat, kemudian dia tafsirkan tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dari makna dari ayat tersebut. Jika engkau bersyukur kepadaku, jika engkau bersyukur, maka pasti aku akan tambahi. Betul Allah tambahi, tapi penambahannya Allah sebutkan ini, maka aku akan tambahkan. Di sini Allah Ta'ala maksudnya berhenti, tidak menyebutkan apa yang Allah tambahkan. Paham gak jemaah? Artinya masih ambigu. Apa yang Allah tambahkan itu ambigu. Terserah Allah Azza wa Jalla. Tidak Allah Ta'ala tentukan apa yang Allah tambahkan. Jangan, misalnya kita bersyukur punya istri, itu tidak melazimkan bahwasanya Allah akan tambahkan kita istri. Enggak begitu maknanya. Ketika kita mensyukuri sesuatu, tidak melazimkan Allah akan menambahkan sesuatu yang persis seperti itu. Enggak mesti. Yang Allah tambahkan bisa jadi hal lain yang lebih afdal daripada itu. Ya. Jika antum bersyukur punya istri, bisa saja Allah tambahkan apa? Kenikmatan hidup, hari-hari yang indah. Itu kan tambahan dari Allah. Ketentraman, kerja nyaman, pulang kangen, itu tuh tambahan dari Allah, itu termasuk. Dan itu lebih bahagia itu seperti itu. Rezeki lebih lancar karena syukurnya antum punya istri ini. Itu seperti itu tafsirannya. Maka adapun tambahan dari Allah itu terserah Allah apa yang mau ditambahkan. Enggak mesti zatnya sama. Pun begitu juga dengan sedekah. Antum ketika sedekah uang, itu enggak mesti ganjaran dan balasan dari Allah berupa uang lagi. Belum tentu. Bisa aja yang lain. Bala ditahan oleh Allah. Karena sedekah itu menahan seseorang dari bala. Misalnya dia sedekah 50.000 misalnya ke orang fakir miskin. Dia kemudian naik motor. Hampir aja kecelakaan, namun Allah jaga dia, ditahan dia, enggak menjadi mati. Bisa jadi itu adalah efek dari apa? Sedekahnya. Kira-kira lebih berharga mana? Dia sedekah 50.000. Kelipatan 50.000, 10 berapa? 500.000. Sedangkan ini diselamatkan dari kecelakaan. Lebih mahal mana jemaah sekalian? 500.000. Wah, antum belum pernah kecelakaan soalnya. Kalau kecelakaan kemudian masuk rumah sakit, UGD bahkan, terus habis itu operasi ini itu biaya berapa? Bisa belasan puluhan juta. Lebih mahal mana keselamatan al-afiyah dibandingkan apa?
500.000. Maka nggak boleh kita mentokin tambahan, kita mentokin ganjaran dari Allah Ta'ala sedekah dikalikan 10 kali lipat dari apa yang kita kasih. Nggak boleh seperti itu jemaah. Ini adalah menganjurkan sedekah, tapi caranya salah. Metodologi berpikirnya salah. Bahkan ini seolah-olah mendahului takdir dan mengatur Allah Azza wa Jalla. Betul 10 kali lipat. Tapi itu 10 kali lipat di situ adalah ganjaran di sisi Allah nanti di akhirat. Bisa sampai 700 kali lipat. Adapun ganjaran dunia, Allah itu terserah Allah. Apa yang Allah Ta'ala ingin berikan. Nggak usah ada pertanyaan jemaah sekalian ya. Kita habisin aja. Ya. Atau berbuat ma'ruf, kalimat-kalimat bagus itu. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Di antara kebohongan yang diperbolehkan adalah kebohongan yang dimaksudkan dengannya mengadakan perdamaian dengan kadar kebohongan yang ringan, jangan terlalu berat ya. Misal ada di antara teman-teman kolega atau teman-teman kerja yang berseteru sejak lama 2 bulan sampai mereka saling blokir, WhatsApp-nya saling blokir, FB-nya saling blokir, wajah pun saling blokir, ketemu dia nggak mau ngelihat, bahkan sengaja lewat gini ya, nyoh ngomong wae ke tanganku gitu, nggak mau ngelihat, nggak mau saling sapa. 2 bulan seperti itu. Antum kemudian pengen mengislah, pengen memperbaiki hubungan keduanya. Antum datengin salah satunya dan nanti datengin salah satunya berikutnya. Bukan untuk adu domba, jangan ngomporin. Tapi untuk mengatakan, tahu nggak, mas bro, itu sih musuh antum itu. Ternyata dia belakangan ini suka nanya sama ana. Antum gimana kabarnya? Sebenarnya dia tuh malu. Pengen nanya langsung sama antum. Dia tuh pengen baik sama antum. Nggak mau lagi kayak gini karena nggak enak. Padahal dia nggak kayak gitu. Ini bukan adu domba namanya, ini adu manusia namanya. Ya, kemudian antum ngomong lagi ke yang satunya lagi. Mas bro, itu fulan yang selama ini bersurat sama antum. Anak kaget kemarin nanyain tentang antum loh. Katanya beliau tuh kadang agak khawatir kalau misalnya hubungan renggang ini membuat antum tuh sakit hati kemudian stres atau gimana. Ternyata dia memperhatikan antum loh mas. Atau kalimat-kalimat yang sebenarnya itu nggak ada seperti itu, tapi maksud antum adalah apa? Untuk mendamaikan kedua belah pihak. Maka ini bagus. Ya, antum punya adik perempuan dan punya adik ipar suaminya, ya. Bertengkar mereka. Antum pengen islahkan mereka. Antum datangi yang suami, antum datangi yang adik antum dengan kalimat baik. Ternyata suamimu itu kemarin nanya ke abang, nanyain kabar kamu gimana. Itu perempuan digituin, waduh, dia mulai perhatian nih, ya kan gitu. Padahal boro-boro nanyain. Dan juga sebaliknya. Maka ini merupakan islah bainan nas. Maka ini boleh dan sangat bagus dianjurkan. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Ini langsung Anda baca lagi akhirnya. Karena udah mau selesai sepertinya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menginformasikan bahwa hal-hal yang disebutkan tadi semuanya akan bernilai baik bagi orang yang melakukannya. Berbuat baik ya. Dan sebuah kebaikan biasanya mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Kalau antum berbuat baik biasanya akan mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Iya. Misal ada orang, antum lagi di jalanan, jalan biasa. Ada orang yang sebenarnya pengen copetin antum, pengen nyopet, pengen ngambil dompet antum mungkin. Ya. Kemudian antum sapa dia. Mas, Assalamualaikum. Antum sapa dia. Coba. Gini aja sama preman-preman atau anak-anak muda yang kadang-kadang tengah malam ada di jalanan di dekat jembatan. Antum jalan sendirian di situ misalnya. Kemudian antum jalan ketemu mereka, Assalamualaikum, lagi nongkrong. Waalaikumsalam. Mereka jawab. Tadinya mereka niatan apa? Mungkin begal. Tapi karena Assalamualaikum, mereka kan otomatis jawab apa? Waalaikumsalam. Itu langsung kebaikan itu langsung tercurahkan gitu. Yang tadinya niatan mau copet atau begal atau jambret, nggak jadi. Ngomong sama temennya, kok kita jawab salam ya tadi ya? Dapat hidayah langsung. Langsung itu nggak jadi nyopet. Ini orang-orang baik, jangan dah sama yang lain aja yang nggak bikin salam.
Tuh lihat, bisa beneran bisa seperti itu, ikhwan. Dan ana pernah lewat di dekat rumah ana di dekat rumah mertua ana di daerah Cilangkap. Tempatnya gelap, sepi. Ana naruh motor di situ karena pengen ngambil barang di rumah mertua ana itu jam 3:30 atau jam 3. Ana mau ke Kalibata City kajian. Jam segitu. Karena kajian habis subuh. Maka jam 3:30 pagi, jauh sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh. Ana taruh situ di portal itu komplek, di portal. Ya udah, ana mau lewat situ, gelap tempatnya dan sepi. Itu rumah nggak ada yang buka lah jam segitu. Ana lewat situ ternyata tahu nggak ada puluhan anak-anak muda lagi pada ngumpul di situ. Puluhan anak muda jam segitu. Puluhan. Entah mereka bawa apa, ana lewat gitu. Waduh. Dan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ana apa bilang? Assalamualaikum, ana gituin. Berapa jawab? Waalaikumsalam, waalaikumsalam gitu kata mereka. Ana taruh motor di portal itu. Nah di portal itu mereka ngumpul di situ, motor ana itu. Itu mereka mau ambil dah tuh. Tapi bismillah, Allah yang jaga motor ana. Kemudian ana ke rumah mertua, jalan kaki dari portal itu karena nggak bisa masuk. Ke rumah mertua, ngambil barang, kemudian balik lagi, motor masih ada. Ana salam lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah mau subuh nih. Kata dia mereka apa? Iya bentar lagi bang gitu. Udah jalan aman alhamdulillah. Ana nggak tahu, mungkin aja awalnya mereka ketika melihat ana mungkin sendirian gitu, mungkin ada niatan jahat. Siapa yang tahu? Dan itu sampingnya sebidang tanah kosong luas. Mungkin bisa ngebegal, ngebunuh, dibuang, dilempar mayitnya di situ kita nggak tahu. Atau mungkin bakal ngerampok anak atau gimana kita nggak. Tapi ketika dengan apa? Assalamualaikum gitu. Mereka jawab waalaikumsalam. Mau muslim juga alhamdulillah. Terus apakah habis assalamualaikum waalaikumsalam afwan mau saya jambret? Nggak mungkin kan kayak gitu kan? Nggak mungkin. Udah ada assalamualaikum waalaikumsalam. Udah auranya udah beda. Tadinya aura iblis udah beda, auranya udah beda. Wah udah salam nih gitu kan? Beda jemaah. Ya begitu, itu diantara keberkahan salam ikhwan. Maka kalau misalnya antum melihat ada orang yang mungkin seperti mau jahat sama antum salamin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah ditanya, mau berbuat jahat ya gitu. Nah, itu nantangin namanya. Ya itulah keberkahan yang Allah Ta'ala berikan dengan salam. Mudah-mudahan ya mungkin itu mudah-mudahan cerita ini menginspirasi antum untuk berbuat baik. Karena mengucapkan salam itu termasuk kebaikan. Sebuah kebaikan biasa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Seorang mukmin yang hanya mengharapkan pahala Allah akan mendapatkan balasan yang besar. Di antaranya adalah bentuk hilangnya kesedihan, hilangnya musibah, dan hilangnya hal-hal yang mengganggu lainnya. Semoga kajian sederhana ini bermanfaat untuk anak juga antum. Tinggal kita amalkan untuk berbuat ihsan dan baik kepada orang-orang. Dan tinggal kita praktekkan keseharian kita, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.